Kesalahannya ya Bu Oke, ya. siap. Baik. Permasalahan yang kedua, pada kali ini saya eh, Tanur Irvani, CGP Angkatan 9 dan sebagai coachi dan Bu Elva. Mangga Bu Elva boleh memperkenalkan diri? Oke, saya Elva Firdiana Astuti untuk sebagai coachnya di dalam permasalahan Bu Intan pada sesi praktik hari ini ya. Kolaborasi ya Bu ya. Saya bacakan permasalahannya. Permasalahan yang saya hadapi adalah mengenai ketidaktertiban murid dalam belajar di kelas. Murid terkesan tidak menghargai guru dan tidak mau belajar dengan tertib di kelas. Koci atau Bu Intan, saya adalah wali kelas di kelas 8 di SMP titik-titik-titik. Nah, beberapa guru mata pelajaran menyampaikan kepada Koci bahwa murid-murid di kelas 8 tersebut tidak mau tertib saat belajar. Di pelajaran seni budaya ada kurang lebih 10 sampai 12 murid yang sering tidak membawa buku gambar dan pensil warna. Padahal materi yang diajarkan sedang membahas tentang menggambar. Di pelajaran IPA, PAIBP, PPKN, dan Bahasa Indonesia ada kurang lebih 5 sampai 6 murid yang sering keluar kelas tanpa izin. Terkadang bermain ular tangga di belakang kelas atau berisik pada saat guru menjelaskan. Nah, Koci membutuhkan diskusi dengan rekan sejawat yaitu Bu Elva yang dianggap mampu untuk mencarikan solusi atas permasalahan Koci. Kita Oke, mulai ya, siap. siap. Ya? Assalamualaikum Bu Elva, bagaimana kabarnya Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Intan. Alhamdulillah baik. Bu Intan, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, saya baik-baik juga Bu. Bu Elva, apakah Bu Elva punya waktu luang sebentar? Saya ingin berdiskusi sekali mengenai anak-anak saya di kelas 8 dengan Bu Elva. Boleh, Bu. Mangga. Kebetulan saya juga udah selesai nih jam mengajarnya. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih banyak ya Ibu sudah mau Eh, meluangkan waktu untuk saya. Iya, sama-sama Bu Intan. Kita ngobrolnya di ruang UKS aja yuk, biar tidak terlalu ramai. Iya, punten nih Bu, jadi mengganggu waktunya Bu Elva ya Bu Elva. Enggak, tidak mengganggu Bu Intan, santai aja. Untuk Bu Intan apa yang enggak lah gitu ya. Kira-kira apa nih yang ingin Ibu diskusikan dengan saya? Ini nih Bu Elva, murid-murid saya di kelas 8 nih sulit sekali belajar dengan tertib. Beberapa guru komplain ke saya nih Bu tentang anak-anak saya di kelas nih Bu. Mereka nggak mau diam, berisik, ada yang keluar tanpa izin, ada yang main tangga di belakang, ada yang bolak-balik ngambil minum. Wah, pokoknya ruwet deh di kelasnya Bu. Oh gitu ya. Jadi menurut Bu Intan, apa yang ini Bu ingin hasilkan dari diskusi kita nanti? Ya, saya inginnya anak-anak kelas 8 saya ini bisa tertib dalam belajar, Bu, sehingga pembelajaran di kelas menjadi nyaman. Oke, kira-kira nih Bu, apa yang membuat anak-anak kurang tertib saat belajar di kelas? Hmm, mungkin anak-anak memang haus kali ya, Bu ya, karena kan cuaca kemarin di sini kan memang lagi panas-panasnya nih, Bu. Atau mereka mungkin memang bosen kali, Bu, dengan metode mengajar gurunya, jadi mereka berisik gitu. Atau bisa jadi mereka butuh angin segar gitu ya, Bu, sehingga keluar kelas, Bu. Oh, begitu, Bu. Jadi, menurut Ibu, apa saja yang dapat membuat murid Ibu bisa tertib saat belajar? Hmm, kayaknya mungkin saya harus buat keyakinan kelas dulu ya Bu, supaya anak-anak bisa sama-sama mau berusaha untuk jadi anak yang tertib gitu Bu. Ah, keren itu. Saya sependapat dengan Ibu. Lalu, menurut Ibu, jika hal tersebut masih terus berlangsung, ada lagi nggak cara yang akan Ibu gunakan untuk membuat murid-murid dapat tertib saat belajar? Hmm, mungkin saya akan melakukan pemanggilan ke anak-anak tersebut ya Bu ya, ke beberapa anak yang tidak tertib itu. Kemudian saya akan mungkin mengobrol gitu ya Bu, mungkin akan melakukan segitiga restitusi, ngajak ngobrol, menanyakan
eh, naik ya kelas mereka, kemudian juga eh, mungkin bisa buat surat pernyataan kayaknya ya Bu ya, supaya tidak mengulangi kembali perbuatan tersebut. Oke, itu juga bagus untuk diterapkan. Kemudian ada lagi solusi-solusi yang dapat Ibu terapkan? Kalau ini masih juga nggak berhasil, kayaknya saya mungkin akan panggil orang tua mereka nih Bu, buat datang ke sekolah. Oh, baik. Saya rasa itu juga mungkin bisa dilakukan. Adakah konsekuensi dari setiap solusi yang sudah dipertimbangkan? Hmm, mungkin anak-anak nggak akan mau ya Bu orang tuanya dipanggil, dan bisa jadi orang tua juga nggak nyaman kalau dipanggil ke sekolah. Tapi ini kan konsekuensi ya Bu ya, supaya anak-anak nih bisa tertib karena anak-anaknya nggak ada perubahan. Saya akan berusaha menyampaikan kepada orang tua bahwa pemanggilan itu bukan merupakan salah satu judgement gitu ya Bu ya, bahwa anaknya salah atau apa, tapi ini merupakan salah satu bentuk silaturahim dan kerjasama antara orang tua dan guru gitu. Benar, Bu. Orang tua pastinya akan merasa nyaman untuk berbicara dengan kita. Kalau begitu, dari skala 1 sampai 10, di skala berapa Ibu berada dalam usaha Ibu mencapai tujuan? Mungkin skalanya 6 sampai 7 Bu. Menurut saya perlu berkoordinasi dengan wakil kepala sekolah dan guru mapel yang bersangkutan juga nih Bu. Saya setuju, Bu. Kalau boleh tahu, bagaimana Ibu berkoordinasi dengan wakil kepala sekolah dan guru mapel yang bersangkutan? Saya akan berbicara mengenai permasalahan yang saya hadapi di kelas dan langkah-langkah yang saya telah terapkan. Nah, karena langkah-langkah tersebut masih belum berhasil, maka saya akan meminta bantuan bantuan dari wakil kepala sekolah untuk bekerja sama menangani masalah tersebut. Misalnya melalui diskusi dengan guru mapel yang bersangkutan mengenai proses pembelajaran yang dilakukan di kelas. Baik, jadi menurut Ibu ada kemungkinan ketidaktertiban anak di kelas disebabkan oleh proses pembelajaran yang dilakukan guru mapel sehingga anak-anak menjadi bosan. Mungkin Bu, saya lihat di kelas saya, anak-anak saya ini memang cukup aktif Bu. Mungkin ada kebutuhan mereka dalam pelajaran yang belum terpenuh. Oke, lalu menurut Ibu apa yang dapat Ibu lakukan agar anak-anak Ibu, terutama tadi kelas berapa 8F ya, dapat Iya, terpenuhi kebutuhan belajarnya? hmm, saya akan menyarankan kepada wakil kepala sekolah bagian kurikulum untuk memberikan pelatihan-pelatihan yang dapat memenuhi kebutuhan belajar murid, Bu. Bagus itu Ibu idenya. Saya rasa wakil kepala sekolah akan menyetujui saran Ibu. Jadi prioritasnya apa nih Bu agar tujuan Ibu dapat tercapai? Mungkin yang pertama, saya akan buat keyakinan kelas dulu nih, Bu. Terus kemudian saya akan menerapkan segitiga restitusi di kelas. Setelah itu saya akan bekerja sama dengan orang tua agar dapat mendukung ketertiban anak dalam belajar di kelas. Saya juga akan berkoordinasi dengan wakil kepala sekolah dan guru mapel agar anak dapat tertib belajar di kelas sehingga dapat tercipta pembelajaran yang nyaman nih Bu. Bagus sekali rencana Ibu. Mudah-mudahan berhasil ya. Terima kasih Apa Bu. komitmen Ibu terhadap rencana yang Ibu paparkan tadi? Saya berkomitmen untuk selalu konsisten dalam menerapkan keyakinan kelas bersama anak-anak di 8F agar terwujud pembelajaran yang nyaman, anak-anak bisa belajarnya tertib di kelas, kemudian selalu melakukan segitiga restitusi dalam menghadapi permasalahan yang ada di kelas, kemudian juga selalu berkoordinasi dengan guru mapel, wakil kepala sekolah, dan bekerja sama dengan orang tua murid dalam mewujudkan pembelajaran yang nyaman, yang tertib gitu. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar dan sesuai harapan ya Bu. Amin. Terima kasih Bu Elva sudah mau bantu saya. Terima kasih atas waktunya untuk sharing. Semoga dengan usaha kita ini murid-murid dapat belajar nyaman dan dengan tertib di kelas ya. Amin. Mudah-mudahan. Oke, sampai ketemu kembali Bu Intan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.